Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembelajaran pada hari ini adalah media pembelajaran Mapel Quran Hadis fase B kelas 3 semester 2 di MI Miftahul Ulum Keraton Krian Sidarjo oleh saya Siti Maryam, dan materi kali ini adalah hadis tentang persaudaraan. Baiklah anak-anak, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, dan bisa juga berupa ketetapan Nabi. Jadi segala perkataan yang diucapkan oleh Nabi itu bisa sebagai hadis. Contohnya, Nabi mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama, umpamanya innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Itu adalah perkataan Nabi bahwa sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbuatan Nabi. Nabi melakukan sesuatu itu sudah dijadikan sebagai hadis atau bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Bisa juga berupa dengan ketetapan. Ketetapan itu ada suatu kejadian tapi Nabi tidak melarang ataupun tidak memerintahkan, ya. Berarti itu boleh dipakai sebagai acuan untuk menjalankan agama, ya. Jadi ketetapan Nabi. Anak-anak semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam hadis itu ada 3 unsur, ya. Yang pertama itu ada yang namanya sanad. Sanad adalah orang yang menerima hadis dari Rasulullah SAW kemudian diteruskan sampai ke bawah, sampai hadis itu sampai kepada rawi untuk ditulis, ya. Jadi sanad itu adalah yang menerima hadis. Umpamanya seperti an Aisyata, ya, dari Sayyidatina Aisyah, atau juga an Umaro, nah, dari sahabat Umar dan lain sebagainya. Berarti kalau an Aisyah itu istri Rasulullah menerima hadis dari Rasulullah. Jadi ada perbuatan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Aisyah untuk disampaikan kepada yang lainnya. Jadi Nabi itu pernah melakukan seperti ini, Nabi pernah melakukan seperti ini. Nah, yang mengetahui kejadian itu adalah Nyai Aisyah, atau Nyai Aisyah istri Rasulullah mendapat perkataan langsung dari Rasulullah setelah sanad, ya. Kemudian yang kedua namanya rawi hadis, ya, yang menceritakan hadis itu. Biasanya ditulis di bawah hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim itu yang membukukan atau yang menulis hadis tersebut, ya, yang dikemukakan oleh Siti Aisyah atau Nyai Aisyah. Kemudian ada lagi yang namanya matan hadis. Matan hadis yaitu materi hadis, isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, atau katakanlah materinya, ya, atau materinya. Jadi hadis itu ada materinya. Materi itu adalah kalimat hadis itu sendiri. Jadi isinya itu apa, yang disampaikan Nabi itu apa, ya itulah namanya matan, ya. Kan ada yang menyampaikan, ada yang menerima, kemudian ada isi apa yang diberikan itu. Nah, itu namanya matan. Hadis tentang persaudaraan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'du ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Artinya seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain.
Lalu beliau menjalinkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kalau di sini bisa saya contohkan sebuah rumah atau bangunan. Bangunan tanpa atap, maka bangunan itu tidak sempurna. Ya. Karena kalau hujan, kebocoran, kehujanan. Kalau panas juga, kepanasan. Berarti rumah itu tidak sempurna. Atau sebaliknya, ada atapnya, ada gentengnya, tetapi tidak ada tiangnya. Kira-kira bisa berdiri apa tidak ya rumah itu? Tidak akan bisa ya. Karena tidak ada penopangnya. Jadi tiang-tiang itu untuk menyangga atau menguatkan berdirinya atap dan genteng. Ya, seperti itu. Atau ada atapnya, ada tiangnya, tapi tidak ada alasnya atau lantainya. Nah, ini yang tambah heran sekali ya. Ada rumah tanpa atap, tanpa tiang, tanpa alas. Jadi seperti itu. Memang ada atapnya, ada tiangnya, ada lantainya. Tidak ada temboknya, ada bangunan seperti itu. Seperti balai desa itu ya. Nah, tapi kan tidak sempurna, bukan rumah, namanya pendopo, kan seperti itu. Bisa juga dikatakan bahwa seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Di dalam satu tubuh, apabila ada yang sakit salah satunya, maka seluruh tubuh kita merasakan sakitnya. Contoh, saat seseorang itu jatuh, kemudian kakinya terluka, terjadilah infeksi umpamanya. Maka yang dirasakan tidak hanya kaki, tapi sekujur tubuhnya demam, panas, ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga seseorang yang mengalami pilek atau kena flu. Yang meler kan hidungnya, tapi karena satu jaringan, satu tubuh, maka di saat dia flu, badannya juga tidak fit, tidak enak, bersin-bersin terus, kemudian badan rasanya demam, tidak enak ya, panas dingin itu, dan lain sebagainya. Itu adalah perumpamaan seorang mukmin terhadap sesama mukmin yang lainnya, yaitu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Seperti itu ya. Jadi hadis ini bisa juga untuk memperkokoh persaudaraan antar sesama mukmin. Kemudian apa sih mukmin itu? Mukmin itu sebutan bagi seorang laki-laki yang beriman. Sedangkan mukminah adalah sebutan bagi seorang perempuan yang beriman. Jadi mukmin, mukminah, muslim, muslimah, ya, soleh, solihah. Jadi kalau perempuan itu ada huruf taknya, namanya tak marbutoh, ya. Itu adalah ciri bagi mu'annas atau perempuan. Jadi sebutan bagi seorang laki-laki yang beriman namanya mukmin, kalau perempuan mukminah. Kalau laki-laki muslim namanya muslim, kalau perempuan Islam namanya muslimah. Ya, orang yang baik laki-laki namanya soleh, kalau orang perempuan yang baik namanya solihah. Jadi seperti itu. Ya. Bahasa Arab itu cirinya ya di tak marbuta itu kalau perempuan. Kalau laki-laki tanpa tak. Kalau perempuan pakai tak, namanya tak mu'annas atau tak marbutoh. Seperti itu anak-anak. Orang mukmin dilarang mencaci maki orang mukmin lainnya. Dikarenakan semua orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang yang mencaci maki sesamanya. Di dalam surat Al-Humazah
wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu sudah jelas diterangkan bahwa tidak boleh mencela, tidak boleh mengumpat, ya, tidak boleh menghardik, tidak boleh hibah, tidak boleh menfitnah, apalagi mencaci. Kalau mencaci kan langsung di depan orangnya, ya. Jadi seperti itu. Allah tidak suka seperti itu karena itu akan menimbulkan permusuhan. Kalau di sekolah anak-anak satu dengan yang lainnya itu adalah seiman, maka sama. Kalau tubuh kita sakit, semuanya juga ikut merasakan sakit. Jadi seperti itu anak-anak. Makanya di dalam sekolah itu banyak sekali larangan-larangan dalam membuli. Ya. Pembulian atau perundungan itu juga termasuk mencaci atau memaki, ya, atau melecehkan, bisa juga anak-anak. Dan ini pembulian itu kadang-kadang awal dari ketidakrukunan. Orang yang merasa dibuli atau orang yang pernah dibuli selamanya akan ingat, tidak akan bisa terlupakan. Jadi kenangan itu yang paling menyakitkan akan terkenang seumur hidup. Kenangan yang sangat indah juga akan terkenang seumur hidup. Sampai kapanpun akan diingat. Makanya anak-anak atau kita semua jangan sampai membuli teman atau membuli saudara. Karena akan dikenang sepanjang masa. Ya. Bahkan sakitnya itu kadang terbawa mati. Anak yang masih usia SD atau usia MI sering dibuli. Umpamanya ini contoh. Maka saat dewasa, dia tidak akan lupa dengan pembulian itu. Sampai kapanpun, sampai dewasa pun dia akan tetap ingat. Bahkan sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan sudah menjadi guru pun tidak akan melupakan sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang sangat indah atau menyenangkan. Nah, makanya anak-anak, Al-Quran sudah melarang ya, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Karena itu termasuk dari satu pembulian. Ya. Biasanya kalau anak SD atau anak MI itu sering membuli temannya dengan mengatakan atau menyebutkan nama bapaknya. Sehingga yang dibuli tidak terima, kemudian balik lagi mengatai bapaknya anak yang membuli. Ya, jadi kalau kita itu membuli orang dengan mengatasnamakan bapaknya yang kita bully, maka sesungguhnya itu adalah sama dengan membuli diri kita sendiri, karena yang dibuli akan membalas dengan mengatakan orang tua kita. Ya, jadi sama. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kita nggak mau dibuli, jangan membuli. Kalau kita bully teman kita sama dengan membuli diri kita sendiri. Apalagi yang dibuli itu nama orang tuanya. Maka sama dengan membuli orang tua kita sendiri. Karena pasti dia akan membalas dengan bulian yang sama dengan mengatakan aib atau kekurangan orang tua kita. Nah, jadi minta yang sama gitu ya. Salah satu tanda kesempurnaan iman seorang mukmin ialah mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita bisa nggak ya mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri? Bisa anak-anak. Dengan cara bagaimana? Harus latihan, ya. Latihan dan menerima kekurangan dari saudara kita. Memang yang namanya teman itu bermacam-macam ya. Ada teman itu yang menyenangkan, ada teman itu yang menjengkelkan, bahkan ada teman itu yang menyakitkan. Ya. Nah, salah satu kesempurnaan iman kita itu yang bagaimana? Kalau kita bisa mencintai semuanya. Yang baik kita cintai, yang menjengkelkan kita cintai, bahkan yang sangat
tidak kita sukai, kita harus berusaha untuk mencintainya. Ya. Kalau kita punya teman yang selalu usil, selalu jahil, ya sangat tidak mengenakkan, itu adalah ujian kita. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi orang seperti itu, ya? Karena orang-orang seperti itu memang sama Allah dikirim untuk kita, untuk menguji kesabaran kita. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Nah, terkadang anak itu baik sekali, ya. Itu adalah rahmat bagi kita, rezeki bagi kita ya. Jadi rezeki Allah yang diberikan kepada kita tidak hanya berupa uang ya. Rezeki tidak hanya berupa uang saja, rezeki itu macam-macam. Dikasih badan yang sehat, itu adalah rezeki yang paling utama. Yang nomor pertama adalah rezeki iman, yang kedua adalah rezeki kesehatan. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang saja atau materi saja. Kita dikasih Allah teman yang baik sekali, itu adalah rezeki. Dikasih suami yang baik atau dikasih istri yang baik, itu adalah rezeki. Dikasih anak yang soleh-solehah, itu adalah rezeki. Dikasih teman yang baik adalah rezeki. Dikasih tetangga yang baik-baik, itu juga rezeki. Dikasih saudara yang baik juga rezeki. Jadi segala sesuatu yang baik dari Allah itu namanya rezeki. Kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak kita senangi, umpamanya kita dapat teman yang tidak mengenakkan, menjengkelkan, bahkan menyusahkan. Itu adalah ujian bagi kita, bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang lain, kekurangan seperti itu. Ya, karena manusia itu tidak sempurna, anak-anak. Manusia itu ada nafsunya, ya kan? Ada nafsunya, sehingga suatu saat itu nafsunya yang bergerak, ya. Jadi unsur manusia itu ada unsur setan, ada unsur binatang, ada unsur malaikat. Nah, kalau malaikat kan hanya tidak punya nafsu, tapi punya akal. Sedangkan binatang hanya punya nafsu, tidak punya akal. Ya. Kalau manusia kan punya dua-duanya. Jadi lebih mulia manusia karena manusia bisa mengendalikan. Ya. Kalau malaikat sujud terus. Kalau setan pekerjaannya yang jelek-jelek saja. Sedangkan manusia punya hati. Nah, makanya kalau sholat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah saya terhadap keimanan. Nah, jadi itu. Jadi selalu berdoa agar dihindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Walaupun semuanya itu dari Allah. Yang mengatur kita adalah Allah. Dikasih teman yang jelek, orang inginnya kita harus bersabar. Dikasih teman yang baik, kita harus bersyukur. Nah, jadilah diri kita yang sangat dicintai dan dirindukan oleh teman-teman kita, dirindukan oleh saudara-saudara kita, dicintai oleh saudara-saudara kita. Kalau kita dibenci sama orang, jangan membenci balik, tapi dicari. Kira-kira apa kesalahan saya? Kok orang itu sampai tidak suka sama saya atau benci kepada saya? Ya mungkin perilaku kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Umpamanya kita tidak sopan atau akhlak kita kurang bagus. Nah, harus dikoreksi ya. Harus dikoreksi, harus tahu. Nah, yang jelek itu diperbaiki. Yang sudah baik dipertahankan ya. Nah, sehingga kita bisa dicintai semua orang. Saling tolong menolong, kemudian saling mendoakan, saling membantu, dan yang terakhir suka berbagi. Kalau orang suka berbagi itu pasti dicintai semua orang, karena semua orang pasti suka diberi ya. Jadi anak-anak antara mukmin satu dengan yang lainnya itu harus kita jalin persaudaraan ya. Jadi ikatan persaudaraan antar Islam itu biasanya kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bisa kita jalin
dengan mempererat persaudaraan, berkunjung umpamanya ya, bersilaturahim ke rumahnya, tidak mengolok-olok, ya, tidak mencaci ataupun tidak mengganggu, tidak membuli. Nah, itu adalah menimbulkan ukhuwah Islamiyah lebih erat ya. Kalau kita suka membuli, mencaci, atau mengolok-olok teman yang tidak menyenangkan didengar, maka kita akan dibenci orang sehingga ukhuwah Islamiyah itu akan cacat, akan ternodai ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu, persaudaraan sesama Islam itu harus kita bina dengan baik, dengan cara rukun, tolong menolong, saling menghormati ya, toleransi, kemudian tidak egois ya, tidak egois tapi harus mempertimbangkan juga kepentingan orang lain. Jadi seperti itu anak-anak ya. Baiklah, saya cukupkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan mendapat barokah bagi diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk masyarakat kita sekitarnya. Akhirnya saya tutup dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.